Goblok! Selamat datang pengangguran. Sudah semangat jadi beban keluarga? Halo, apa kabar beban keluarga? Jangan semangat, tetap putus asa, jaga selalu rebahan di kasur. Bangun terus aja selalu siang. Kali ini saya merangkum sebuah film berjudul Shot Caller yang dirilis tahun 2017 dengan rating 7,3 di DMB. Film ini disutradarai oleh Rick Roman dan dibintangi oleh beberapa aktor yang tidak terlalu terkenal. Tetapi alur ceritanya menarik, di sini membuat saya tertarik untuk membahasnya. Dan karena besok saya harus ngulik ke New York, duitnya buat beli susu sapi liar. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja siapkan hands free, luruskan yang di tengah, selamat menonton dan enjoy. Film ini akan bercerita tentang seorang pria bernama Jacobs. Dia adalah seorang pekerja kantor biasa yang memiliki hidup normal sekaligus seorang ayah yang memiliki istri dengan sebiji anak yang masih kecil. Hey, I just showered and love, right? Wait. What'd I do? It's just, Suatu hari saat dirinya pulang dari sebuah pesta bersama rekan dan istrinya, tak diduga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan rekan dan istrinya tersebut meninggal. Untuk itu, Jacobs dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Dan disinilah semua berawal. I'm responsible. Jacobs yang baru pertama kali masuk penjara harus bisa menyesuaikan diri untuk bisa bertahan hidup di penjara tersebut. Terlihat ada seorang pria kulit hitam yang lugu dan terlihat lemah. Jacobs harus menyaksikan pria kulit hitam tersebut mendapatkan pelecehan seksual oleh para tahanan lain. Di situ, Jacob sadar bahwa untuk bertahan hidup di penjara, dirinya harus terlihat kuat dan punya keberanian di sana. Untuk itu, Jacob pun melakukan perkelahian dengan salah satu anggota geng di sana, sehingga dirinya harus menekam di ruang isolasi selama 30 hari. Fish has heart. Step in. Leave your dirties by the door. Ketika bebas, salah satu kelompok gangster di penjara itu pun tertarik pada Jacob dan merekrutnya sebagai salah satu anggota dari mereka. The only thing we got in here is our respect. The safety of these numbers comes with a price. There are no free rides here. Di sisi lain, istri Jacob pun mengeluhkan bahwa tabungannya sudah mulai menipis dan bingung mencari uang kemana. Dia pun meminta izin kepada Jacob untuk menjadi seorang LC. Semua hal yang ada di penjara itu tidak gratis, termasuk saat dirinya bergabung dengan geng tersebut. Jacob pun diminta untuk menyeludupkan sebuah heroin yang dibungkus dengan balon karet untuk kemudian dimasukkan ke lubang silit atau bool agar tidak diketahui oleh para sipir, dan Jacob pun melakukannya. No loader in Jenkins. Let's go. Just keep good hygiene, sir. Keep putting in that work, money man. Tidak cukup sampai di situ, Jacob kepingin benar-benar masuk lebih dalam ke kelompok tersebut. Jacob harus membunuh seorang tahanan dari gangster lain. Di sini, Jacob terus berpikir berulang kali untuk melakukannya. Kalau Jacob mundur saat ini, otomatis rasa aman yang didapatkan akan lenyap seketika. Untuk itu, Jacob pun memberanikan diri untuk melakukan, dan itu adalah pembunuhan pertama yang dilakukan Jacob selama hidupnya.
Beberapa tahun berlalu, kini Jacob sudah terlihat berbeda dengan kumis dan rambut layaknya gangster sungguhan. Pria ini bernama Shotgun. Pada adegan ini, Jacob diberitahu bahwa ada seorang pria bernama Herman Gonzalez yang merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh di sini dan di luar gangster ini. Suatu hari, terjadi sebuah kerusuhan antara geng di mana Jacob terpaksa ikut di situ. Dalam situasi tersebut, terlintas pikiran Jacob untuk memanfaatkan situasi tersebut agar mendapatkan respek dari si Herman Gonzalez. Jacob langsung mengejarnya dan berhasil membunuh tahanan tersebut, sehingga Herman merasa berhutang budi padanya. Namun, karena tindakannya tersebut, Jacob mendapatkan penambahan hukuman selama 6 tahun penjara. Hal tersebut membuat istrinya sedih. Jacob pun meminta sang istri untuk melupakannya. It's over. Forget I exist. Jacob pun dipindahkan ke penjara lain, di mana penjara tersebut khusus mengurung para tahanan dengan tindak kriminalitas berat. Saat sampai di selnya, Jacob pun langsung bertanya, siapa orang paling berpengaruh di sini? Si teman sekamarnya pun mengatakan bahwa Redwood adalah orang yang paling berpengaruh di sini. Who's got the keys here? Redwood from the brand. Setelah saling bertatap muka, mereka pun melakukan percakapan dan Redwood mengatakan bahwa dia bukanlah penguasa sebenarnya di dunia gangster. Karena hanya ada satu pemimpin tertinggi bernama The Beast. The Beast sendiri dikurung terpisah dengan yang lainnya karena tempat tersebut khusus untuk tahanan berbahaya. Untuk itu, Jacob pun melakukan perkelahian dengan salah satu tahanan berbahaya di sana. Benar saja, kejadian tersebut sampai di telinga The Beast. Jacob pun dibawa oleh salah satu sipir yang merupakan anak buah The Beast untuk bertemu langsung dengan The Beast. Sedikit penjelasan tentang The Beast, dia merupakan pemimpin tertinggi dari sebuah gangster paling berbahaya di dunia. Cops. Walaupun dia berada di penjara, The Beast masih bisa mengendalikan keadaan di luar dan begitu pun di dalam penjara. Sipir yang bernama Robert ini, dia menerima setoran setiap bulan dengan menjadi tangan kanan The Beast. Dan hal itu membuat The Beast merupakan salah satu orang paling berbahaya di sana. Dengan masuknya Jacob di lingkaran ini, membuatnya harus menuruti semua perintah dari The Beast. Dan Jacob resmi menjadi tangan kanan The Beast sekarang. Welcome to the family, brother. Beberapa tahun berlalu, Jacob pun mendapatkan pengurangan masa tahanan sehingga beberapa hari lagi dia akan bebas dari penjara itu. Jacob cukup lega karena akhirnya dia bisa mengakhiri semua mimpi buruk ini. Ternyata nggak semudah itu, bosku. The Beast memberikan tugas kepada Jacob untuk mengurus bisnisnya di luar sana. Jacob yang menolak pun dipaksa untuk mau mengikuti The Beast karena The Beast mengancam keselamatan anak dan istrinya. Mau tidak mau, terpaksa Jacob harus menurutinya. Think of your family in this decision. Excuse me. Did I stutter? Setelah keluar dari penjara, Jacob pun langsung disambut oleh Shotgun yang sudah keluar 2 tahun yang lalu. Shotgun pun mengajak Jacob ke sebuah pesta untuk menyambut kedatangannya. Tetapi di sini ada kejadian yang sedikit membuat Jacob berpikir-pikir karena ada seseorang yang berniat jahat untuk membunuh si Jacob. Keesokan harinya, Jacob langsung menemui Herman Gonzalez yang merupakan pria yang pernah ditolong olehnya waktu di penjara. Jacob menemui Herman Gonzalez untuk berbisnis senjata sesuai dengan perintah dari The Beast. Dengan sebuah tindakan Jacob waktu di penjara membuatnya mendapatkan kepercayaan dari semua orang yang berpengaruh di lingkaran ini. Di sisi lain, Jacob pun diam-diam dia menemui istrinya tanpa ada orang yang tahu. Karena jika ada salah satu anggota gangster yang tahu, maka keluarganya tidak akan aman dan Jacob pun memberikan uang kepada istrinya namun istrinya menolak. You don't get to do that.
You need to keep that. I'm not taking. Esoknya, sang istri membawa anak Jacob untuk menemuinya. Anak Jacob yang sudah besar pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Jacob karena tidak pernah memberinya kabar selama ini. Yang padahal jika melakukannya itu hanya melindungi mereka berdua. Your mom on your own trajectory now. I get why you pushed us away. It was to protect us. Let us help you get back on your feet. Please. Then stay away. Just give me a car. Tak bisa tinggal diam, Jacob putuskan untuk membuat sebuah rencana demi mengakhiri semua ini. Dimulai dengan membunuh Shotgun yang ternyata adalah orang dibalik menembakkan di pesta waktu itu. Karena ternyata si Shotgun iri ke Jacob yang bisa mendapatkan kepercayaan dari The Beast. Selanjutnya, Jacob hanya tinggal mengurusi bisnis The Beast. Di tengah perjalanan, Jacob pun diam-diam memberikan lokasi transaksi senjata tersebut ke pihak kepolisian. Jadi, ketika sampai, polisi langsung ke lokasi tersebut dan terjadilah tembak-tembakan yang mengakibatkan Herman dan semua anggota gangster mati. Jacob sudah mengetahui itu, dia hanya tiarap dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam insiden tersebut. Setelah itu, polisi menawari kebebasan kepada Jacobs dengan satu syarat. Jacobs harus memberitahu semua bisnis dan bukti kejahatan The Beast, namun Jacobs menolak karena dia tahu bahwa jika dia melakukannya, maka keluarganya akan dalam bahaya dan Jacobs lebih memilih kembali ke penjara. Kalian tahu kan Jacobs bakalan dibawa ke penjara mana? Ya, Jacobs dibawa ke penjara di mana berada The Beast, tapi bukan itu kejutannya. Karena ternyata Jacob sudah memikirkan semua ini, di mana dia menyodorkan sebuah silet yang sengaja disembunyikan di lubang boolnya. Saatnya tiba, Jacobs pun harus menempuh hidup di tempat yang sama, dan dia sudah tahu bahwa keluarganya dalam bahaya. Jadi jalan satu-satunya adalah dia harus membunuh The Beast. Oh, we'll see about that. When your old lady and kid are lying in blood. Saat akan dibawa kembali ke sel, Jacob pun langsung mengeluarkan silet dan memaksa Robert untuk masuk ke dalam kurungan. Jacob pun mengambil kunci kurungan tersebut dan membuka kurungan The Beast. Dari situ terjadi pertarungan di antara mereka berdua yang dimenangkan oleh Jacob. The Beast pun tewas dengan leher digorok dengan menggunakan silet yang dibawa oleh Jacob. Setelah The Beast tidak ada, Jacob pun menjadi satu-satunya orang yang berkuasa sekarang. Robert diminta untuk tutup mulut tentang masalah ini dengan imbalan bayaran 3 kali lipat yang pernah ditawarkan oleh The Beast. Robert pun menurutinya. You're running the show. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Jacob pun bisa tenang karena anak dan istrinya bisa tenang dan aman di luaran sana. Jacob sendiri harus menerima fakta bahwa dirinya akan mendekam di penjara selamanya. Tamat, cok.